Assalamualaikum para bosku dan bestiku. Kembali lagi di channel Dapia Paiha. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Menikahi Calon Kakak bab 62, melanjutkan olahraga yang tertunda. Celin yang masih berada di kungkungan tubuh Haidar nampak menggigit bibir bagian bawahnya. Sementara Haidar nampak mengerutkan keningnya karena kesal. "Buka dulu pintunya," kata Celin. Haidar pun dengan segera menarik tubuhnya agar menyingkir dari tubuh Celin. "Nasib apa ini Tuhan? Baru juga mau ngerasain yang enak-enak, ada saja yang mengganggu," gumam Haidar kesal. Celin pun segera terbangun dan merapikan pakaian yang sedikit berantakan. "Pasti mama deh," gumam Haidar lagi. "Kupulangkan juga kamu nanti mah, ganggu mulu deh," gumamnya lagi. Sementara Haidar segera berjalan menuju pintu dan membukanya. Ceklek, suara pintu terbuka. "Tuh kan, benar," gumamnya lagi. Saat melihat mamanya yang tengah berdiri tepat di hadapannya. "Di mana Celindar?" tanya Mama Haidar pelan. "Apa dia masih marah?" tanyanya lagi. "Mama bisa nggak sih kalau pagi-pagi jangan ganggu orang," kata Haidar. "Ganggu? Ganggu apanya? Mama kan cuma membangunkan kalian untuk sarapan," jawab Mama Haidar. "Udahlah, serah Mama saja," kata Haidar yang memilih memutar badannya dan kembali masuk ke dalam kamarnya. "Lah, ada apa dengan itu anak?" kata Mama Haidar sambil menatap punggung anaknya yang telah berjalan meninggalkannya itu. "Tumben banget dia dibangunkan marah. Kenapa dia?" lanjutnya lagi. Mama Haidar pun akhirnya mengikuti langkah Haidar masuk ke dalam kamarnya. Terlihat Celin yang tengah merapikan tempat tidurnya. "Pagi mah," sapa Celin saat melihat ibu mertuanya berjalan ke arahnya. "Pagi juga sayang," balas Mama Haidar. Tanpa sengaja mata Mama Haidar tertuju pada bagian leher Celin yang tidak tertutup baju itu. Matanya sedikit melotot tatkala menemukan beberapa warna merah yang terlihat masih baru di leher milik Celin. "Astaga, pantas saja dia marah," gumam Mama Haidar saat sudah menyadari kesalahannya pagi itu. "Ternyata aku telah mengganggu proses pembuatan cucuku," lanjutnya lagi. "Ya udah sayang, kalau udah beres ayo turun sarapan dulu," kata Mama Haidar. "Iya Ma," jawab Celin. "Ya udah, Mama turun dulu ya," kata Mama Haidar sambil berjalan ke arah anak laki-lakinya terlebih dahulu. Sementara Haidar hanya terdiam, dia sedang menuangkan segelas air putih untuk dia minum. "Maafkan mamahmu ini Dar, mamah kan nggak tahu, lagian kamu nggak bilang dulu sih sama mamah kalau mau bikinin mamah cucu," bisik Mama Haidar yang seketika membuat Haidar yang tengah meneguk air putih pun tersedak. Wajahnya memerah seketika dengan mata yang membulat sempurna karena terkejut dengan apa yang mamanya katakan itu. "Kamu kenapa Kak?" tanya Celin yang kini mulai mendekat ke arah Haidar. "Pelan-pelan minumnya," lanjut Celin. Iya, aku enggak apa-apa," jawab Haidar. Sementara Mama Haidar nampak menyunggingkan senyumnya ke arah Haidar. "Kenapa aku bisa memiliki mama yang seperti itu? Benar-benar suka membuat anaknya mati kutu," gumam Haidar. Mama Haidar pun nampak menjulurkan sedikit lidahnya ke arah Haidar yang kini sedang menatapnya. Haidar yang melihat ekspresi mamahnya yang terkesan begitu mengejeknya itu pun merasa semakin jengkel dibuatnya. "Awas kamu mah, kupulangin benaran kamu hari ini," gumam Haidar kesal. Mama Haidar pun segera memutar badannya kembali dan berjalan keluar dari kamar tersebut. Sementara Mama Haidar terlihat cukup bahagia pagi ini melihat Celin dan Haidar yang sudah berbaikan. "Akhirnya akur juga," katanya pelan sambil terus melangkahkan kakinya menuruni anak tangga mansion mewah tersebut. "Jadinya kan bisa lanjut acara bikin cucunya," lanjutnya lagi dengan girang. "Kalau gini kan aku jadi tenang, aku jadi bisa cepat-cepat pulang.
Aku kan juga kangen sama itunya Papa Haidar, lanjut Mama Haidar. Setelah kepergian mamanya, Haidar segera berjalan menuju pintu dan menguncinya. Sementara Celin sedang memegang ponselnya, melihat pesan yang dia terima dari dosen pembimbingnya bahwa hari ini akan diadakan kelas pagi. Haidar segera berjalan mendekat ke arah istrinya dan memeluknya dari belakang. Dia mulai meletakkan dagunya pada pundak milik Celin dan sesekali mencium leher jenjang milik Celin. "Kakak, geli," kata Celin sambil menaikkan kedua bahunya karena merasa geli. "Bagaimana kalau kita lanjutkan olahraga yang tadi sempat tertunda?" bisik Haidar mesra. "Tidak, tidak," tolak Celin dengan segera mendorong tubuh milik Haidar secara perlahan. "Aku ada kelas pagi," kata Celin yang kini sudah memutar badannya menghadap ke arah Haidar. "Tapi si Joni ingin," kata Haidar dengan tatapan penuh harap. Sementara Celin terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak," jawabnya lagi. "Itu mah maunya kakak," lanjut Celin. "Ya, kok gitu sih sayang?" kata Haidar menghela napas. "Aku hari ini ada kelas pagi kak," kata Celin. "Udah, aku mau mandi dulu kak, keburu telat ngampusnya," lanjut Celin. "Bagaimana kalau mandi bersama biar lebih cepat? Aku kan juga harus segera ke kantor," kata Haidar. "Enggak," tolak Celin. "Mandi bersama atau kita lanjutkan olahraga kita yang tadi sempat tertunda," kata Haidar. "Apaan sih kakak?" kata Celin. "Pilih salah satu," kata Haidar memberi perintah. "Ya udah, mandi bersama, mandi aja jangan mesum," kata Celin. Haidar nampak mengembangkan senyumnya saat mendengar jawaban dari istrinya itu. "Enggak janji," gumam Haidar dengan sedikit licik di wajahnya. Keduanya pun kini tengah berada di dalam kamar mandi. Kegiatan yang semula hanya mandi biasa kini berubah menjadi kegiatan panas yang menggairahkan. Haidar yang begitu pandai mencari kesempatan bahkan terkesan jago dalam mengambil peluang yang ada. Akhirnya mampu meluluhkan pertahanan Celin yang semula menolaknya itu. Erangan demi erangan mulai terdengar merdu di kamar mandi tersebut. Gemercik air shower yang membasahi tubuh keduanya menjadi saksi bisu kegiatan panas yang keduanya lakukan. Haidar yang sudah menahannya selama beberapa hari seakan balas dendam pagi itu. Dua ronde mereka lewati bersama pagi itu. "Makasih sayang," kata Haidar sambil mencium pucuk kepala milik istrinya dengan mesra setelah berhasil mendapatkan kenikmatan yang dia inginkan. Haidar dan Celin kini telah bersiap dengan pakaian masing-masing. "Tuh kan telat," kata Celin saat matanya melirik ke arah jam dinding di kamarnya. "Aku yang antar," kata Haidar sambil melayangkan sebuah kecupan pada pucuk kepala istrinya yang saat ini tengah berdiri di hadapannya. Haidar mulai menarik pinggang milik Celin. Dia mulai melingkarkan tangannya pada pinggang milik Celin. Keduanya nampak beradu pandang satu sama lain. "I love you," kata Haidar mesra, diikuti seutas senyum bahagia di bibirnya. "I love you too," balas Celin. "Nanti pulang biar aku yang jemput," kata Haidar. "Oke," jawab Celin. "Ya udah ayo, jadi ngantar enggak? Aku udah telat nih," kata Celin yang kini masih berada pada pelukan tangan Haidar. "Jadi dong sayang," jawab Haidar. "Ya udah, lepasin tangannya," kata Celin. Saya tidak mendapati Haidar melepaskan pelukannya. "Cium dulu," kata Haidar. "Tadi kan udah," jawab Celin. "Sekarang mau lagi," kata Haidar sambil menunjukkan pipi sebelah kirinya ke arah Celin. Celin memberikan sebuah kecupan di pipi sebelah kiri milik Haidar. "Sini," kata Haidar yang kini berganti menunjuk pipi sebelah kanannya. Celin memberikan kecupannya sesuai instruksi dari Haidar. "Di sini," kata Haidar yang kini mulai menunjukkan keningnya. Celin sedikit berjinjit dan mulai memegangi wajah Haidar dengan kedua tangannya. Cup 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 cup. Celin mencium semua bagian wajah milik Haidar tanpa Haidar minta. "Sudah semua, sekarang ayo," kata Celin yang membuat Haidar tersenyum bahagia ke arahnya. "Ayo," ajak Haidar.
Haidar dan Celin kini mulai menuruni anak tangga mansion mewah miliknya secara bersamaan. Keduanya nampak mengobrol akrab satu sama lain dan bersambung.